udah sampai rumah dan langsung bikin video ini. Jadi tahun 2010 itu saya pernah beli tanah pekarangan, lokasinya di tempat saya bangun rumah ini. Jadi di bawah rumah ini tanahnya. Nah, saya belinya tahun 2010 itu dengan harga 20 juta per are. Nah, sekarang ada yang nanya kemarin tanah di depan rumah saya itu harganya ternyata sudah 40 sampai 50 juta per are. Dengan kata lain, dari tenggang waktu dari 2010 sampai 2021 ini kenaikannya sudah di atas 100%. Tanah itu adalah aset, teman-teman. Jadi ketika kita punya uang kemudian membeli tanah, maka kita sudah menukar kertas ini menjadi sebuah aset. Aset itu bisa menghasilkan cash atau uang lagi nantinya, semakin lama akan semakin banyak. Nah, itulah yang disebut dengan passive income atau berkah income. Nah, bagi kita-kita nih yang uangnya nggak sebanyak orang-orang, tapi pengen mulai membangun aset, saya berkali-kali udah mengatakan mulailah dari hal yang kecil. Jadi ketika uangnya teman-teman itu dikonversi ke EOA Gold atau ke emas, maka sejatinya teman-teman itu sudah punya aset. Sekeping demi sekeping, lama-lama akan berkeping-keping emasnya gitu. Kemudian aset dalam jangka panjang itu bisa menghasilkan cash yang banyak sekali, sehingga saya kasih contoh nih, misalnya tahun 2010 itu saya beli 20 juta per are, terus besoknya satu hari aja jaraknya ada orang yang datang ke rumah saya, Bu Nurul, saya beli aja deh tanahnya karena lokasinya bagus, dekat jalan negara, dekat masjid, dekat pasar, dekat sekolah, pusat kesehatan juga dekat. Jadi orang tertarik pengen beli dan dia bilang, gak apa-apa deh, saya bayar 22 juta per are. Kira-kira saya kasih nggak? Pastinya nggak, karena mikirnya nanti lebih tinggi lagi deh harganya. Nah, seharusnya teman-teman juga gitu ketika udah membeli emas, karena tanah dengan emas itu sama-sama aset. Semakin lama harganya akan semakin mahal. Seharusnya jangan dikit-dikit pengen jual, apalagi kalau udah lihat grafik atau update harga, nyata belinya 900, terus harga hari ini ternyata 1 juta, wah udah untung 100.000. Nggak bisa seperti itu, karena tahun depannya lagi teman-teman pasti nyesel, emasnya nggak kebeli lagi dan ternyata harganya lebih tinggi lagi. Terus mikirnya, wah kenapa nggak jualnya sekarang, kenapa harus tahun kemarin, harusnya untungnya bisa lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya aset itu sebaiknya nggak dijual teman-teman, tapi dipertahankan, kita ambil keuntungannya aja gitu. Dan kalau mau keuntungan dalam jangka pendek dari emas, ikut bisnisnya. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, teman-teman tukar aja uang kertasnya menjadi emas. Nah, kalau udah pegang emas berarti teman-teman itu sudah punya aset. Jadi kedepannya akan segera punya berkah income, sehingga lama-lama terciptalah yang namanya amazing cash flow atau financial freedom. Mudah-mudahan bisa kita capai di tahun 2021 ini gitu. Itu ya teman-teman ya, jadi emasnya itu adalah aset, dijaga ya, jangan cepat-cepat mau dijual. Udah gitu aja sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu.